Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh berkah, karena pagi adalah waktu yang didoakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang bisa mengambil manfaat di pagi hari, beraktivitas, apalagi alhamdulillah kita bertalabul ilmi, semoga masuk dan sebagaimana doanya Rasulullah kepada umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi hari mereka. Apalagi sekarang kita sedang melaksanakan thalabul ilmi, apalagi hal yang paling bermanfaat, amalan yang paling utama dibandingkan kita menuntut ilmu, mempelajari ayat Allah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Ya, pada kesempatan pagi hari ini mungkin kita mericat lagi. Kenapa saya bilang kita mericat? Dan kita salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, Allah perkenalkan dengan namanya sunnah. Sunnah kita mengenal manhaj salaf. Salah satu manhaj salaf, tujuan kita menyemak salaf agar kita mengikuti jejak langkah para sahabat dalam beragama. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan salah satu perintah Allah kepada para sahabat adalah agar mereka bersatu dalam dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengaku bermanhaj salaf, semestinya kita harus senantiasa bersatu. Namun realita yang kita lihat saat ini, sebagian kita setiap saat sering ribut, sering beda pendapat. Ya, seakan-akan kalau sudah mengenal salaf, kita pengen ketenangan, persatuan, kok dapat beritanya ribut lagi, beda pendapat, ribut lagi, beda pendapat. Kita tujuan masuk salaf biar bersatu di tali Allah. Tapi kenapa kok kita ribut mulu? Padahal kalau kita kembali ke Al-Quran, setelah Allah memerintahkan umat untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Janganlah kau mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Setelah perintah bertakwa, Allah menyuruh apa lagi? Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah di tali Allah. Tali Allah ini maknanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Ya sama ini saya pendapat ulama ini, pendapat ulama itu. Jadi seakan-akan tidak ada namanya kepastian. Kita diombang-ambing dengan perbedaan pendapat, tapi tidak dikasih tahu yang benar itu mana. Karena namanya ulama itu manusia biasa, dia itu mujtahid. Pasti dia ada yang benar, ada yang salah. Tapi kita disuruh mengikuti kebenaran. Dan kalau kita lihat para sahabat zaman dahulu juga mereka berselisih. Kadang mereka berselisih tentang suatu pendapat.
Tapi bedanya apa? Sahabat, jika dua sahabat atau beberapa sahabat beda pendapat tentang suatu perkara, apalagi perkara kayak fikih, itu kata apa? Rata-rata namanya sahabat bukan nabi, tahu semua ilmu. Jadi terkadang satu sahabat ditanya, ya kalau dia nggak tahu, dia berijtihad, mengeluarkan suatu pendapat. Ternyata pendapatnya itu tidak sesuai dengan sunnah. Datang sahabat yang mengatakan, bukan begini, saya pernah mendengar Nabi berkata begini begitu. Mereka langsung, oh iya, rujuk kembali kepada pendapat yang benar, berbeda dengan kita. Wah, kata Allah, udah tahu pendapat ulama ini salah, tapi tidak mau kembali pada kebenaran. Akhirnya tetap kekeh, ya itu, saya nggak mau rujuk. Wah, ya seperti itu permisalannya. Nah, salah satu contohnya bagaimana sahabat ketika mereka salah langsung rujuk. Sebagaimana kisah singkat tentang masalah waris. Nah, suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari pernah ditanya tentang hukum waris nenek ya. Kata beliau, nenek itu nggak dapat warisan. Nah, orang-orang agak muskilah nih dengan jawaban Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya dia nyari lagi orang yang lebih berilmu. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ditanya lagi. Wah, Abdullah bin Mas'ud karena tahu ini salah, berfatwa tanpa ilmu, marah. Wah, Abu Musa al-Asy'ari telah sesat ya. Ya, maksudnya sesat ini apa? Salah dalam berilmu, bukan lagi mengeluarkan diri dari Islam muka. Nah, akhirnya orang bilang, lah kemarin saya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, jawabannya bukan seperti ini, nenek tetap dapat warisan. Apa? Abu Musa al-Asy'ari apa marah? Enggak, pendapat saya benar enggak? Ya mendingan kalau saya salah ya. Udah, sekarang kalau kamu mau cari ilmu, silakan kamu rujuk aja pada Abdullah bin Mas'ud. Mereka dia lebih senior dan lebih paham tentang ilmu. Enggak usah tanya-tanya saya lagi. Nah, itu contohnya sahabat. Ketika dia salah langsung ngaku, bahkan dia menyuruh untuk bertanya kepada yang lebih berilmu, lebih senior. Nah, itulah manhaj para sahabat ketika berada dalam kesalahan. Kagak ngoyo, kagak ngotot, saya benar, saya punya pendapat sendiri, saya punya dalil sendiri. Enggak. Kalau memang udah salah, ngaku saja dan arahkan kepada orang yang lebih berilmu, terutama senior dalam umur dan pengalaman dan ilmu. Insya Allah kalau kita manhajnya seperti ini, setiap terjadi perselisihan, kita serahkan kepada ustadz yang lebih senior, lebih berilmu, paham asam garam dunia dakwah. Insya Allah masalah seperti yang saat ini yang kita hadapi, karena setiap bulan ada aja ganti masalah, akan hilang. Dan kita akan bisa mengamalkan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah dalam tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, jangan berpecah belah. Nah, itulah manhaj para sahabat yang harus kita ikuti, sehingga kita mengetahui sahabat adalah manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Kembali kita meriset, apa kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap para sahabat. Karena mencintai sahabat, mengikuti mereka termasuk bagian dari keimanan. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa kita harus mempunyai kewajiban terhadap sahabat. Nah, kewajiban kita kepada sahabat, kewajiban kita untuk menunaikan hak-hak sahabat merupakan salah satu bagian dari agama Islam. Nah, jadi jangan kita anggap bagian agama Islam, kewajiban agama Islam itu hanya sekedar di rukun Islam. Ya, mungkin sebagian orang awam hanya paham kewajiban kita dalam beragama sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Tapi ada satu perkara yang samar, yang tersembunyi di sebagian umat Islam, apa? Kita punya kewajiban untuk memuliakan dan menghormati para sahabat. Nah, saya akan menjelaskan mengapa kita harus memuliakan dan menghormati para sahabat. Alasan pertama adalah karena para sahabat adalah yang membawa agama ini dan menyebarkan agama ini ke berbagai macam pelosok dunia. Bahkan kita ini masuk Islam, kita ini di Indonesia Islam, Indonesia menjadi negeri mayoritas Islam, tidak lepas dari campur tangan para sahabat. Sehingga kalau kita mempelajari kemuliaan sahabat, kita termasuk
kita akan menjadi orang yang apa? Mensyukuri nikmat Allah dan menjauhkan kita dari kufur nikmat. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidak dianggap orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Berarti manusia paling besar jasanya di dunia ini siapa? Para sahabat. Kalaulah Allah tidak utus sahabat ke muka bumi, kalaulah para sahabat dulu habis di perang Badar, sebagaimana doa Nabi Muhammad apa? Ketika malam perang Badar. Ya Allah, jika engkau tidak menangkan ini, ma'ubidat, engkau tidak akan ma'ubita, engkau tidak akan diibadahi selama-lamanya di permukaan bumi. Jadi menandakan apa? Di perang Badar itu adalah kunci pembuka kemenangan Islam. Jadi apa? Dengan adanya sahabat, Allah bisa disembah. Dengan adanya sahabat, manusia bisa mempelajari bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Nah, jadi para sahabat adalah orang yang membawa Islam, kemudian menyebarkan Islam ke berbagai macam penjuru dunia. Karena sahabat itu beda dengan kita. Kalau dapat berita ditambah-tambah apa dikurangin, Pak? Wah, kalau dapat berita kita itu biasanya ditambah-tambah biar semakin menarik. Tapi kalau masalah duit dipotong. Makanya sahabat apa? Sebagaimana mana hadis Nabi Muhammad. Kemuliaan mereka apa? Samai hadis biduni wasitatin. Mereka tuh dengerin hadis langsung mulutnya Rasulullah. Jadi tanpa perantara. Kenapa? Kalau pakai perantara mendengarkan suatu perkataan riskan ada penambahan dan pengurangan. Tapi enggak, sahabat langsung face to face berhadapan dengan Rasulullah. Ditambah lagi salah satu keistimewaan orang Arab. Nah, itu juga faedah kenapa Allah turunkan Islam itu di Arab, bukan di Romawi, bukan di Iran atau di Indonesia. Salah satu apa? Orang Arab memang mereka tidak bisa baca tulis, umi mereka tuh buta tulis baca tulis. Tapi apa? Allah beri kecerdasan melalui mereka daya hafal, daya menangkap satu ucapan sangat kuat. Maka mereka tuh jago bersyair, jago ngomong lah. Kalau mendengar suatu perkara langsung nancep ya, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Tapi kalau kita coba kalau Islam di Indonesia, kita di daya nalarnya gimana? Kalau kita beda, kita banyak berkomentar, males. Iya, pokoknya pengen ngomong dulu dah, masalahnya nanti belakangan dah. Yang penting ngomong dulu. Nah, tapi enggak sahabat apa? Dia tuh seksama mendengarkan langsung hafal. Nah, sehingga apa? Dari itu kita bisa mendapatkan ilmu tambah ditambah dan dikurangi. Kemudian setelah mendengar tanpa perantara, mereka juga melihat Nabi Muhammad secara langsung, sehingga tahu loh apa suluknya Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur lagi, tahu semua. Kemudian mereka menyebarkan hadis, menghafal hadis tersebut dan menyampaikan apa adanya kepada umat Islam. Terus kita lanjutkan lagi, dan kalau kita membuka kitab-kitab hadis, pasti semua hadis perantaranya dari para sahabat. Jadi kalau ada hadis itu langsung dari sahabat tanpa perantara orang lain, maka hadis itu pasti sahih. Nah, kenapa hadis itu sahih? Nggak perlu dicek lagi. Karena kalau Bapak pernah mungkin baca buku Mustalahul Hadis, itu kalau riwayat hadis kalau bukan sahabat tuh agak pelik. Dicek dulu, ini orangnya jujur nggak? Nah, iya jujur. Nah, udah jujur, hafalannya kuat nggak? Nah, terus benar nggak dia mendapatkan berita? Pokoknya benar-benar apa? Penseleksiannya sangat detail. Itu setelah generasi sahabat. Tapi kalau sahabat langsung keadilannya tidak perlu diragukan. Misalnya an Abi Hurairah, dari siapa? Abu Hurairah langsung percaya, langsung sahih, tidak perlu diragukan kembali. Dan sahabat adalah orang yang paling adil. Ya. Adil ini mereka tidak pernah berlaku zalim, thiqah, terpercaya. Dan mereka juga bukan orang yang lemah secara akal maupun lemah secara perbuatan. Dan
Kenapa sahabat juga dikatakan adil? Yang mengatakan dia adil, yang mempersaksikan para sahabat itu adalah orang-orang yang adil siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dilihat di ayat-ayat, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadilan para sahabat. Nanti saya akan bawakan. Kemudian tentang keadilan para sahabat, ya tadi saya juga bawakan juga, sahabat adalah yang menyebarkan agama, membawa agama ini. Dia mendengarkan hadis, dia menghafalnya, dia mengamalkannya, setelah itu langsung dia sebarkan. Karena itulah tahapan seorang itu dalam berdakwah. Ya, kalau zaman sekarang kita mah mentang-mentang dia artis, tobat langsung dakwah, belajarnya juga nggak tahu. Tapi nggak, sahabat apa punya tahapan dalam berdakwah. Belajar langsung pada Rasulullah, setelah belajar nggak langsung, tapi berusaha dia amalkan. Makanya sahabat itu mulai mereka berdakwah, kalau zaman Nabi nya sedikit, itu pun kalau mereka dakwah diperintahkan oleh Rasulullah. Misalnya apa? Sisa Mu'ad, Nabi utus ke negeri Yaman. Tapi selain itu enggak, jarang, paling mereka di samping Nabi aja benar-benar fokus untuk belajar. Kalaupun suruh berdakwah, kalau Nabi perintahkan. Tapi tidak, kalau Nabi enggak perintahkan, mereka fokus belajar. Seperti Abu Hurairah, benar-benar walaupun dia belakangan masuk Islam di Madinah, bukan di Mekah, bukan sabiqunal awalun, tapi apa? Dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi dari itu kita pelajari apa? Dia itu benar belajar dulu baru berdakwah. Kalau sekarang apa? Iya, dakwah dulu, terkadang dinasehati kagak mau. Ternyata selidikin atau belajar di mana, tiba-tiba udah dakwah. Mungkin sedang ikut kajian doang, akhirnya karena mungkin dia modal retorikanya bagus, berani duduk di podium ini. Tapi enggak, sahabat, benar. Barulah sahabat itu kapan mulai berdakwah? Mulailah setelah Rasulullah meninggal. Barulah setelah para Rasul Nabi Muhammad meninggal, mulai mereka menyebar berbagai pelosok. Ada pergi ke Syam, ke Persia, ke Irak, bahkan ada juga sampai ke Cina. Tapi kalau yang mengatakan utlubul ilma ilasin, itu bukan hadis. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri, itu bukan hadis, itu hadis palsu. Ya, tapi kalau ada sahabat sampai ke negeri Cina, ya mungkin percaya. Katanya sih Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi wallahu alam. Tapi kalau sampai Cina saya percaya, karena setelah Nabi Muhammad meninggal, sahabat semuanya berpencar berbagai macam penjuru dunia untuk menyebarkan agama Islam. Dan dia tidak bikin komunitas. Kalau lah komunitas sunnah itu diperbolehkan, pasti sahabat yang paling utama. Tapi enggak, sahabat berbaur dengan masyarakat, karena niat mereka bukan mengumpul barang-barang, tapi bagaimana agar Islam ini menyebar ke berbagai macam pelosok. Karena mereka tahu hadis Nabi Muhammad, al-muslimuna yukhalitun nas wa khairun ala adzabih khairun minal ladzi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adzahum. Orang mukmin, orang muslim yang bercampur dengan manusia. Jadi apa? Dia nggak bikin komunitas, harus komunitas sunnah semua, bikin kompleks sunnah semua, enggak. Dia bercampur dengan lingkungan masyarakat umum. Dia sabar menghadapi gangguan masyarakat umum, itu lebih baik dibandingkan seorang muslim nggak mau bergaul dengan masyarakat umum dan nggak sabar. Nah, makanya Bapak kalau misalnya dan Ibu tinggal di kampung, mungkin orang merasa aneh dengan kita pakai mengamalkan sunnah. Ibu-ibu pakai jilbab besar, kalau ibu sabar, itu lebih utama daripada harus bikin komunitas. Itu sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat. Kemudian apa yang sahabat ucapkan termasuk bagian dari agama. Maknanya apa? Ijtihad para sahabat, walaupun itu bukan hadis Nabi Muhammad, itu termasuk bagian dari agama. Karena Nabi katakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaklah kalian mengamalkan sunnahku dan sunnah para sahabat. Sehingga apa? Perbuatan sahabat termasuk sunnah bagian dari agama Islam. Ya, jadi terkadang ada perbuatan sahabat pada zaman Nabi juga ada korinanya. Perbuatan sahabat kerjakan, tapi Nabi tidak kerjakan. Tapi Nabi
Kalau diam aja bisa sahabat melakukan suatu perbuatan. Tapi Nabi diam aja, berarti itu adalah suatu sunnah. Nabi tidak komentari, Nabi biasa aja. Silakan kerja, Nabi tidak komentar. Itu menandakan adalah perbuatan sunnah. Jadi perbuatan sahabat termasuk bagian dari agama. Selama tidak Nabi ingkari, kecuali kalau Nabi ingkari. Contoh apa? Perbuatan sahabat yang Nabi ingkari. Ya, kisah 3 sahabat masih muda-muda pengen ibadah kayak Nabi, dia merasa minder. Akhirnya 3 sahabat ini berkeliling ke rumah istri Nabi, bertanya. Wah, akhirnya mereka minder. Ya doh, 3 ini bikin statement, pernyataan sendiri. Ya udah deh, yang pertama berkata apa? Saya akan sholat malam sepanjang masa walam akut, saya nggak akan tidur. Yang kedua bilang apa lagi? Duh, saya mau puasa sepanjang masa, jadi 1 hari itu tidak terlewat untuk tidak berpuasa. Saya tidak akan berbuka. Makanya dia puasa, buka maghrib, besok puasa, nggak ada 1 hari pun dia untuk berbuka. Berikutnya lagi, saya akan jadi bujang lapuk ya, bujangan seumur hidup, tidak akan mau menikahi wanita, saya akan menghindar wanita. Apakah Nabi suka dengan pernyataan itu? Enggak, dipanggil. Saya ini orang paling bertakwa, saya ini orang paling takut kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Saya kalau sholat malam, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka. Tidak setiap hari saya berpuasa, ada waktu-waktu saya nggak makan puasa. Dan saya menikahi banyak wanita, kata Nabi. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, jadi itu. Jadi kalau setiap perbuatan sahabat tidak Nabi ingkari, diam aja Nabi, maka termasuk bagian dari agama. Kecuali Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Nah, berikutnya, mengapa kita harus memberikan kewajiban, memberikan hak para sahabat, menunaikan hak para sahabat? Karena mencela para sahabat termasuk mencela agama Islam. Kenapa mencela sahabat, mencela agama Islam? Alasannya karena kalau mencela sahabat berarti kita nanti secara tidak langsung akan mencela apa yang ia beritakan, apa yang ia kabarkan. Ya, contohnya yang gampang deh. Kita kalau ada orang yang kita nggak suka, kalau dia bawain kabar berita, kita terima nggak beritanya? Berita apaan nih? Benar nggak? Ya, kalau kita udah benci dengan seseorang, kalau dia kabarkan suatu perkara apapun akan kita remehkan, bahkan kita tolak. Nah, itulah yang penting harus kita pahami. Mencela sahabat, mengatakan misalnya Muawiyah itu merebut khalifah siapa? Ali ya. Bahkan di sebagian buku SK saya pernah baca mengatakan Muawiyah ini orang yang maruk kekuasaan, dia yang merebut kekuasaan Ali dan berbagai macam tuduhan-tuduhan hina-hinaan. Padahal Muawiyah ini adalah katibul ummah, bahkan sekretarisnya Rasulullah. Karena pada zaman Nabi hanya sedikit yang jago baca tulis, yang termasuk yang menjadi asisten Nabi, sekretaris juru tulis Nabi siapa? Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Kalau kita bilang Muawiyah maruk, haus kekuasaan, ditakutkan nanti banyak juga Muawiyah meriwayatkan hadis. Kalau kita udah celah Muawiyah, nanti secara tidak sadar hadis-hadis yang dibawa oleh Muawiyah akan ditolak. Ya, saya sering baca buku SKI itu, sejarah MTS, itu jelas banget mengatakan Muawiyah itu haus kekuasaan. Padahal tidak boleh kita menghina satupun dari para sahabat. Menghina satu saja dari mereka, ya tidak langsung kita akan menghina, menolak kabar-kabar yang dibawakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, sebagaimana tadi saya beritakan, para sahabat adalah orang-orang yang paling adil di muka bumi. Jadi jangan pernah kita tertipu dengan janji-janji, saya ini orang paling adil, saya orang paling bijak. Nggak, bohong. Selain sahabat tidak ada manusia yang paling adil di muka bumi. Ya, kita nggak usah terpercaya dengan tipu janji-janji manis ya. Kita saja walaupun sudah mengenal sunnah, terkadang kita masih sulit berlaku adil. Berlaku adil kepada pasangan. Walaupun kita baru punya 1 istri aja, kadang masih adil kita masih kurang. Apalagi udah penambah kan. Belum lagi kita berlaku adil sama anak. Ada anak kita 3, 4, kita masih belum bisa berlaku
adil. Nah, kenapa? Karena Allah memberikan keadilan mutlak itu kepada para sahabat. Salah satu persaksian Allah tentang keadilan mereka ada di surat At-Taubah ayat yang 100. Nah, ayat ke-100. Ini ayat yang secara jelas, gamblang menjelaskan tentang Allah merekomendasi atau mentazkiyah, mensucikan para sahabat dari segala macam aib dan kezaliman. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu paling awal masuk ke dalam agama Islam. Golongan siapa? Muhajirin dan Ansor. Dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, keimanan, kebaikan. Mereka lah Allah ridhoi mereka dan mereka pun meridhoi Allah. Bayangkan Allah secara langsung bilang, saya ridhoi kalian. Ridho itu mengatakan apa? Saya ridho, saya mengatakan kalian adalah manusia yang paling adil setelah para nabi dan para rasul. Sehingga terkadang orang-orang yang benci dengan masalah bilang, ngikutin sahabat. Emang kamu sahabat apa? Bukan. Allah katakan sahabat orang yang Allah ridho itu ada 3. Kita tidak akan mungkin menjadi golongan pertama, kedua. Pertama siapa? Muhajirin. Kedua siapa? Ansor. Tapi kita masih diberi kesempatan masuk ke golongan 3 apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Sehingga emang ada hadis Nabi katakan Pak, sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau kita hitung jumlah sahabat itu jumlah sampai 100.000 orang lebih loh. Berarti kita termasuk enggak? Berarti kalau dia udah di kapling, sahabat udah ngapling 70.000 itu. Bahkan mungkin enggak cukup juga karena jumlah sahabat kurang lebih sampai 100.000 orang lebih, bukan lebih dari itu. Nah, jadi maknanya apa? Seperti akar pohon, seperti cabang pohon. Setiap cabang punya cabang yang lain enggak? Ya, jadi 70.000 teman ya. Setiap 70.000 itu bercabang menjadi cabang-cabang yang sangat banyak. Jadi pokoknya 70.000 tapi menghasilkan cabang-cabang yang lain. Kata akarnya 70.000, akar itu tumbuh menjadi pohon yang subur dan pohon subur itu menghasilkan cabang-cabang yang banyak. Jadi insya Allah kalau kita mengikuti sahabat, kita masih bisa termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Kemudian selain surat tadi apa? Sabiqunal awalun, orang muhajirin ansor, insyaallah kita termasuk orang apa? Mengikuti mereka dengan ihsan. Allah katakan lagi apa? Di surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtasy syajarah. Ayat 18. Allah meridhoi orang beriman yang telah mengambil baiat kepada engkau wahai Muhammad di bawah pohon. Ya, baitul apa namanya? Baitul Ridwan. Nah, tapi ada satu menarik dari kisah Baitul Ridwan, teman. Itu pohon yang digunakan untuk baiat ditebang. Sehingga dalam Islam itu tidak ada namanya pohon keramat. Kalaulah pohon yang namanya keramat itu ada, pasti itu pohon yang syajarah itu akan senantiasa ada. Tapi enggak. Sahabat tidak ada namanya petilasan. Enggak ada petilasan, itu ditebang untuk menutup celah-celah jangan sampai orang berbuat kesyirikan. Nah, salah satu lagi ayat yang paling jelas menceritakan tentang sahabat itu adalah para pengikut terbaik Rasulullah. Bahkan bukan saja Al-Quran yang mengatakan mereka ini orang yang paling adil, paling jujur, mengatakan tentang kemuliaan mereka. Injil dan Taurat ketika diturunkan dan sahabat belum hidup sudah memberikan apa? Menjelaskan akan datang suatu kaum yang akan menemani Nabi terakhir. Jadi sahabat itu sebelum mereka lahir sudah diceritakan di mana? Taurat dan Injil. Itu Allah abadikan dalam surat Al-Fath di akhir, di ayat terakhir, ayat ke-29. Jadi surat Al-Fath itu ada ayat terakhir. Nah, kalau kita lihat di Mushaf Madinah itu kan ada satu muka. Nah, ayatnya 29 tapi hampir setengah muka ayat tersebut. Itu ayatnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari wa ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujjadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit Taurah masaluhum fil Injil. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama mereka. Nah, ini yang mulai berubah dari kita. Asyidda walal kuffar wa ruhama'u bainahum. Ciri sahabat yang harus kita ikuti apa? Mereka itu tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Namun realitas sekarang apa? Baik sama orang kafir, ngusir orang Islam itu. Jadi orang Islam yang benar ini sama orang kafir tegas, nggak ada toleransi dalam masalah agama. Tapi sesama muslim apa? Kasih sayang. Yang sekarang kita lihat banyak dagelan, ya. Orang kafirnya sayang luar biasa, mungkin karena ada itunya. Tapi karena sama orang beriman, sadisnya luar biasa. Sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Nah, engkau melihat mereka itu para sahabat, mereka tuh ruku, sujud. Nah, ruku dan sujud mereka untuk mengharapkan karunia Allah, mengharapkan keikhlasan hanya kepada Allah. Mereka sujud, ruku, masuk Islam, hijrah bukan untuk bikin konten, tapi untuk apa? Mengharapkan surga Allah. Kalau sekarang bikin konten, enggak. Jadi enggak ada dalam sedikit pun dalam niat mereka untuk dipuji atau menjadi terkenal di kalangan manusia. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Kau melihat tanda-tanda mereka dari bekas sujud. Tapi ketahui ya, bekas sujud bukan hitam di sini. Jadi yang tidak setiap orang ini jidatnya hitam berarti dia orang langsung masuk surga, enggak. Ya mungkin kita jidatnya hitam ya karena saya gesekan sama tembok, bukan berarti kita ini kalau udah jidatnya hitam kita auto jadi sahabat. Jadi bukan termasuk tanda orang jidatnya hitam, tidak, itu ya karena memang itu udah alami. Ya karena memang sujud pasti jidatnya sesuatu yang nempel bisa ada bekas sekali. Bukan berarti kita langsung auto jadi sahabat. Nah, ini syahidnya dzalika masaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka yang sudah diceritakan di Taurat dan di Injil. Nah, jadi di Taurat dan Injil sudah dijelaskan tentang sifat-sifat para sahabat. Sudah ada penjelasan mereka itu akan Allah keluarkan untuk menemani manusia terbaik. Berarti mereka adalah generasi terbaik. Nah, lanjutan ayatnya ini kata Imam Malik apa? Sahabat itu ciri-ciri apa? Liyaghizu bihimul kufar. Orang kafir itu benci melihat para sahabat. Nah, sehingga kata Imam Malik apa? Orang yang membenci sahabat berdasarkan ayat liyaghizu bihimul kufar, orang-orang kafir itu marah dengan melihat dengan apa? Adanya para sahabat. Orang kafir itu muak marah dengan melihat sahabat, sehingga dari ini menjelaskan apa? Setiap orang yang membenci para sahabat maka dia langsung kafir. Ini kata Imam Malik ya, bukan kata Imam saya. Jadi kalau ada orang menghina sahabat, mencaci maki mereka, maka ketahui dia adalah orang kufar, bukan orang Islam. Sehingga dari ini para ulama menyatakan Syiah itu bukan agama Islam. Dia agama yang berdiri sendiri, bukan bagian dari agama Islam. Dia bukan madhab, dia bukan Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Malik, enggak. Dia agama yang berdiri sendiri karena dia membenci sahabat, dan setiap yang membenci sahabat dia bukanlah orang Islam. Dan benar, kalau di YouTube udah ada dah. Ya sendiri aja tuh syahadatnya itu sudah Allah isyaratkan dalam surat Al-Hasyr. Jadi surat At-Taubah menjelaskan tentang keutamaan sahabat. Sahabat adalah orang yang Allah ridhoi. Tapi bagaimana cara menghormati mereka, memuliakan mereka, Allah sudah isyaratkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi bagaimana? Yaquluna, orang-orang yang datang setelah sahabat mereka berkata apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa
kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami masuk ke dalam agama Islam. Saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Nah, ini yang pertama. Jadi meminta ampun diri kita. Kedua, para sahabat yang mendahului kita dengan iman. Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan dalam hati-hati kami rasa benci, rasa hasad, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini banyak para sahabat. Jadi hilangkanlah rasa hasad, dengki, gondok kita kepada para sahabat. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi dari ringkasan ayat ini ada dua kewajiban utama yang harus kita berikan kepada sahabat. Yang pertama apa? Kita harus hati kita harus bersih dari menghina, dari membenci para sahabat. Nah, hati kita harus hati kita harus bersih dari membenci para sahabat. Jadi kita harus mendoakannya. Jadi hati kita harus bersih dari membenci para sahabat dengan kita mendoakannya. Yang kedua, setelah hati kita harus bersih dari membenci para sahabat, selain hati, lisan kita harus juga dijauhkan dari segala hal yang hal yang berbau menghina, mencaci maki, memfitnah para sahabat. Nah, jadi hati kita harus bersih dari menghina para sahabat, membenci mereka. Dan kedua, setelah hati harus lisan. Jadi jaga lisan kita ini dari hal, termasuk bagian dari lisan tulisan. Karena al-kitabah kal lisan. Tulisan itu hakikatnya seperti ucapan. Makanya kalau zaman sekarang kalau kata habis man kana yu'minu billahi wal yaumil falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau sekarang mungkin maknanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaktub khairan. Nah, para siapa yang pada hari kiamat akhir enaknya, karena zaman sekarang serba ketik, maka hendaklah dia tulis yang baik. Kalau enggak bisa, udah jangan ikut nimbrung di dunia persilatan. Yang nimbrung jangan tulis-nulis gitu, diem aja. Nah, termasuk yang tadi saya bilang, ada buku-buku hakikatnya katanya buku sejarah Islam, tapi di dalamnya penuh dengan caci maki para sahabat. Yang paling ringan tadi mengatakan Muawiyah itu Utsman, atau mengatakan, pernah lihat nggak di buku sejarah dulu? Utsman dikatakan nepotisme ya. Mungkin yang dulu pernah belajar di MTS, ada buku SKI, itu juga dikatakan Utsman nepotisme ya. Jadi sekeliling Utsman itu yang diangkat jadi pejabat hanyalah keluarganya. Dalam Islam sebenarnya nggak masalah nepotisme. Yang penting orang itu punya kemampuan. Jadi kewajiban kita kepada sahabat, kita juga harus tahu sahabat itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan haram bagi kita untuk mencaci maki mereka. Ya, salah satu dalil, saya bawakan satu dalil saja yang dengan tegas kita ini tidak akan sanggup menyerupai mereka walaupun kita bersedekah sebesar gunung Uhud. Sekarang ada nggak Pak orang bersedekah emas sebesar gunung Uhud? Yang mustahil ya kayaknya. Bayangin aja gunung Uhud gedenya segede apa kan? Ada orang sedekah emas, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi ini permisalan untuk menandakan mustahil bagi kita untuk menyamai mereka. Nah, ini ada di hadis lewat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Insyaallah hadis yang paling sahih, perkataan yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu hadis Nabi yang dikatakan Imam Bukhari dan Muslim. Kata dari hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, wa wallazi nafsi biyadihi lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Nah, dengan tegas Nabi melarang apa? Jangan kalian celak, caci maki para sahabatku. Dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah, kalau salah seorang dari kalian, yaitu orang-orang setelah generasi sahabat,
bersedekah sebesar apa? Emas segede gunung Uhud. Nah, pahalanya itu tidak akan menyerupai sedekah sahabat cuma semut segini lah. Nah, semutnya kalau bahasa Indonesia apa nih segini? Segenggam ya. Ya segenggam saja dia sedekah sahabat genggam segini kurma. Ini kalau sahabat mungkin kurma ya segini. Itu kita tidak akan satu gunung emas dengan segini lebih gede pahala siapa? Sahabat. Tidak akan bisa menyerupai pahala mereka yang sebesar segenggam semut doang. Bahkan setelah segini aja sahabat sedekah ngambil kurma cuma segini ngasihnya kita satu gunung emas, ya niscaya pahala kita tidak akan bisa menyerupai pahalanya cuma sebesar ini. Kenapa? Karena faktornya adalah mereka masuk Islam ketika orang-orang enggan masuk ke dalam agama Islam. Mereka masuk Islam ketika orang-orang menghina dan ingin membunuh Rasulullah. Nah, kenapa? Betapa beratnya perjuangannya saat itu. Saya yakin kalau kita dengan iman segini Allah hidupkan pada zaman sahabat, belum tentu kita bisa langsung masuk Islam karena berat sekali cobaan yang mereka alami. Makanya sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Tidak sama keutamaan sahabat yang masuk Islam di Mekah dengan sahabat yang masuk Islam kepada Fathu Mekah. Walaupun secara umum mereka semua pasti ahlu surga, tapi tetap Allah itu memberikan keutamaan berbeda tergantung kesulitan yang mereka kerjakan. Nah tadi ya salah satu dari utama itu Pak, istilah kita tidak akan sanggup untuk menyerupai ibadah ke pahala mereka. Makanya kita lihat sahabat, salah satu faktor kenapa sahabat itu pahala yang sulit kita, bahkan terkadang sahabat itu ibadahnya biasa-biasa aja. Salah satu faktornya apa? Mereka tuh sami'na wa ata'na itu sangat kenceng. Maksudnya apa? Sahabat sama manusia biasa, punya kesalahan, tapi kalau dinasihati langsung nurut. Kalau kita ya lihatlah istafti qalba, nurut, lihat sendiri diri kita masih. Ya, contohnya misalnya tentang wanita nih. Biasanya wanita kan sama suaminya kan kadang suka-suka gimana? Apalagi kalau suami hidupnya pas-pasan kan. Nah, contohnya nih, bagaimana wanita pun yang masih asalnya kadang suka ngeyel, tapi wanita sahabat tuh langsung nurut nih. Pernah Abdullah bin Mas'ud. Nih, Abdullah bin Mas'ud itu miskin dia dulu, tapi istrinya kaya raya. Nah, Abdullah bin Mas'ud minta sedekah sama istrinya. Istrinya kaget loh. Oh, suami minta sedekah sama istri. Ya. Langsung ngadu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya dapat hadis Nabi boleh seorang suami kalau suaminya miskin minta sedekah kepada istri yang kaya. Istrinya agak ilfil lah, masa sih? Akhirnya dia langsung menemui Rasulullah. Dia menjelaskan tentang suami minta sedekah. Apa kata Nabi? Ya dia tuh suami kamu keluarga terdekat yang lebih berhak untuk kau sedekah, bukan ngasih nafkah ya, bukan. Akhirnya dia kembali, suaminya dikasih bantuan, suaminya langsung nurut. Kalau zaman kita kan mana? Masa suami minta-minta sama istri? Tapi enggak, sahabat langsung nurut. Nah itu contohnya. Jadi sahabat itu tidak mengedepankan egonya, tapi apa? Langsung tidak mengedepankan perasaan. Tapi apa saja Nabi dan Rasul Nabi katakan, walaupun terkadang tidak sesuai dengan ego, langsung sami'na wa ata'na. Inilah yang paling sulit kita tiru dari para sahabat. Walaupun secara zahir kita sudah salah, tapi terkadang batin kita ini paling sulit untuk menjadikan kita benar-benar salah. Terutama juga tentang masalah muamalat, apalagi tentang masalah utang kan. Ya, apalagi zaman ini, walaupun ikhwan udah urusan masalah utang, masalah duit, nggak ada namanya bayar utang pakai afwan. Ya nggak ada bayar utang pakai jazakallahu khairan ya. Kalau memang utang langsung dibayar, karena sahabat zaman dahulu mereka kalau udah urusan muamalat udah tetap dipenuhi, nggak ada namanya jazakallahu khairan, utang lunas. Nggak ada ustaz terkenal salah ditegur sama jamaah, kadang menerima nggak sahabat nggak. Contohnya Umar memang dia sahabat paling utama, namun dia itu orang sibuk. Dia itu karena di pemerintahan ya, terkadang dia nggak hadis tidak banyak dia dapatkan. Terkadang kalau ditanya suatu perkara dia nggak tahu, dia langsung ijtihad, sehingga banyak ijtihad dia
yang tidak sesuai dengan sunnah, karena memang dia jarang, tidak seperti Abu Hurairah yang langsung hadisnya sampai ribuan. Ya, salah satu contohnya tentang suatu ketika Umar, bagaimana Umar dikasih nasihat sama sahabat, pada sahabat ini paling bawah derajatnya, dia langsung nurut. Suatu ketika Umar nyuruh salah seorang sahabat untuk pergi ke sahabat yang lain, pokoknya kamu harus bawa dia, katanya. Nah, orang ini datang, sahabat tersebut diketok, Assalamualaikum. Ketok itu maksimal berapa kali? 3. Nah, dari 3 kali nggak dijawab lah, balik lagi. Lah, mana orangnya? Kan sudah bilang harus dibawa. Wahai Umar, maukah kau kabarkan suatu hadis yang enggak kau ketahui? Apa? Kalau kita mau masuk rumah orang 3 kali diketok kagak dibuka-buka, maka harus apa? Pulang. Saya ini dapat dari Nabi Muhammad. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa ya. Jadi Umar itu nggak tahu tentang hadis ketok pintu 3 kali. Tapi setelah dikasih tahu oleh sahabat ini yang derajatnya lebih bawah, dia langsung nurun. Nah, kalau sama sekarang kita lihat sendiri bagaimana ustadz punya kesalahan, dinasihati sama jamaah terkadang marah seperti itu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyikapi konflik atau perselisihan di antara para sahabat. Yang sangat ma'ruf, kita tahulah sahabat yang bersitu Muawiyah dengan Ali bin Abu Thalib. Dan ini sering dibawakan oleh orang Syiah untuk mencela Muawiyah, untuk apa? Mengatakan Ali ini yang lebih berhak menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Nah, bagaimana sikap kita jika sahabat itu punya perselisihan? Maka kalau kita dihadapkan dengan perselisihan sahabat, saya akan bawakan salah satu perkataan para salaf. Itu adalah fitnah, ujian yang Allah berikan kepada mereka untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Jadi sahabat itu hakikatnya ketika mereka berselisih, itu adalah ujian hidup yang Allah berikan kepada mereka untuk apa? Agar dosa mereka terhapus. Maka biar kita selamat, kita bersihkan lisan kita dari mencela salah seorang dari mereka. Jadi mungkin kita apa? Kita diamkan. Kita nggak usah ikut campur. Ya, kalau sekarang bisa kita praktekkan pada ustadz dengan ustadz lain ribut, kita tahan lisan. Kalau sekarang kan mulut ya. Tahan tulisan di guru. Lebih baik itu huruf adem nggak usah kita mulai dengan keributan. Atau kita mikir dulu, kita pengen share nih. Bisa ada ustadz bermasalah tentang suatu fatwa ya. Ini boleh, ini gak boleh. Kita iseng. Kita mau share ya. Ada lagi bantah. Lah, kan kata ustadz ini. Wah, udah itu grup itu ada akhirnya gak? Nah, gak ada. Nah, kita kayak gitu juga. Kalau ada 2 masalah yang dihadapi oleh ustadz-ustadz guru-guru kita, lebih baik sebagaimana kalau saat punya masalah, fal yutahhir alsinatih, kita bersihkan lisan kita. Maksudnya Pak, kita diem aja, nggak usah kita ikut campur. Nah, dan juga tentang perbuatan mereka para sahabat, perbuatan mereka itu sudah berlalu. Allah sudah balas masing-masing dari mereka. Udah, biarkan hal itu, nggak usah kita ungkit-ungkit lagi. Ya, kalau zaman sekarang ya mungkin dulu ada Ustadz A sama Ustadz B ribut punya masalah. Jangan kita ungkit-ungkit dengan memulai kegaduhan di dunia persilatannya. Begitu juga kalau sahabat punya masalah, nggak usah kita ungkit-ungkit. Kita tutup saja, kita biarkan. Nah, kenapa kalau kita buka perkara tersebut nanti akan menimbulkan berbagai macam keributan yang tiada ada habisnya. Dan satu lagi, sahabat, kenapa mereka juga punya problematika? Beda. Jangan samakan sahabat dengan kita kalau ada perselisihan. Karena sahabat itu adalah para mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang bisa mengambil hukum dengan mengeluarkan segala macam kemampuan atau ilmunya. Sebagaimana Nabi katakan, idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajron. Apabila seorang hakim itu beristihad, dia mengeluarkan segala kemampuannya, kalau dia benar dapat 2 pahala. Fa idza hakama fajtahada tsumma akhta, kalau dia bersungguh-sungguh mengeluarkan suatu ilmunya, kemudian dia salah berhukum, maka dia dapat 1 pahala. Jadi dari ini apa? Jika memang ada 2 ustadz yang ribut tentang suatu masalah,
kita tetap harus mencari kebenaran. Saya yakin, nggak mungkin Allah itu tidak memberikan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu cuma satu. Nah, kalau memang ada dua ustadz berbeda pendapat, kita tetap diperintahkan mencari yang paling benar. Pasti nggak ada namanya perselisihan, itu nggak ada jalan keluarnya. Karena Allah katakan apa? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Menandakan apa? Kalau ada perselisihan, pasti ada jalan keluarnya ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita sudah tahu yang benar itu misal Ustadz A, jangan kita menambah keributan dengan menjelek-jelekan Ustadz yang salah. Nah itu, jadi sama kayak sahabat. Mereka itu pasti ada yang benar, ada yang salah. Kalau kita tahu ada sahabat yang benar, kita ikuti. Kalau sahabat yang salah, kita diam, gak usah mengkritik dia. Sama kan kita bisa praktekkan. Jika ada dua ustadz berselisih dalam satu perkara, kita cari, kita pelajari mana yang benar di antara itu, kita dapatkan ustadz A yang benar. Setelah itu udah kita tutup masalah, kita setelah ini yang benar, gak usah lagi kita perpanjang bermasalah dengan kita kritik atau kita salahkan ustadz yang salah dalam berpendapat. Insya Allah kalau kita memakai prinsip ini dalam kehidupan kita, insya Allah namanya keributan-keributan yang senantiasa ada akan berakhir. Kenapa? Karena manusia pasti akan senantiasa berbeda pendapat. Karena masing-masing otak manusia itu berbeda dalam menyikapi suatu perkara. Karena berbeda pendapat itu sunatullah. Maka Nabi Muhammad dulu pernah berdoa kepada Allah. Allah bilang, Muhammad, mau doa apa? Saya akan kabulkan. Ya Allah, saya pengen umat Islam jangan dikuasai oleh orang kufar. Allah penuhi enggak? Allah penuhi janjinya. Emang benar umat Islam ada yang dijajah, tapi tidak semuanya. Di mananya orang Islam tidak dikuasai kufar apa? Orang kafir tidak akan sanggup menguasai umat Islam secara keseluruhan. Terbukti enggak? Kalaupun ada terjajah hanya beberapa tempat, tapi banyak apa sedikit? Umat Islam tidak dilanda kelaparan atau kesulitan. Emang ada umat Islam yang kelaparan, tapi keseluruhan enggak? Hanya sedikit. Atau kayak kita sekarang, walaupun beras lagi tinggi, tapi kita kelaparan enggak? Iya, alhamdulillah kan Allah kabulkan kan doa Nabi Muhammad, beras naik, telur naik, minyak naik, tapi kita kelaparan enggak? Nah, itu maksud doanya Rasulullah. Tapi ada doa yang ketiga tidak Allah kabulkan. Ya Allah, jangan biarkan umatku saling membunuh satu sama lain atau maknanya saling ribut. Tidak aku kabulkan, senantiasa manusia akan berselisih sampai waktu yang Allah tetapkan. Jadi Nabi minta 3 doa. Jangan dikuasai orang kafir, jangan umatnya kelaparan, sengsara, miskin lah maknanya. Ketiga apa? Jangan umat-umatnya saling ribut atau saling bunuh-bunuhan. Mana yang Allah tidak kabulkan? Yang ketiga. Dan ini memang terbukti kita akan senantiasa saling berselisih sampai datang waktu yang Allah tetapkan. Ya mungkin salah satu waktu yang akan Allah tetapkan nanti datangnya Imam Mahdi, Nabi Isa. Karena kalau kita baca hadis, emang pas datang Imam Mahdi, Nabi Isa, umat Islam baru bersatu dalam satu bendera. Tapi sebelum datang, ya Bapak akan senantiasa dapat begini terus. Ganti topik, ganti masalah, ganti perbedaan pendapat. Selesai, ganti lagi. Kapan berakhir? Nanti Dajjal datang. Ya. Jadi kalau Dajjal datang, barulah semua ini akan berakhir. Tapi kalau kita doa kita apa? Nah, saya bawakan. Ya, kembali kita untuk terus belajar, terutama kita pelajari sejarah para sahabat. Apalagi alhamdulillah sekarang kalau buku nggak ada ya, HP kan ada, cari aja. Apa sejarah para sahabat itu lebih utama kita pelajari di zaman fitnah seperti ini agar nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan sahabat. Karena kan Nabi katakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang cintai. Nah, kita tidak akan bisa mencintai sahabat kalau kita tidak mengetahui mereka secara detail, dan itu hanya bisa kita pelajari dengan kita rajin membaca sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan lihat pada masyhuro. Semoga apa yang kita pelajari ini termasuk ilmu yang bermanfaat.
Sehingga dengan adanya ilmu yang bermanfaat ini, amalan kita bisa baik, sehingga puncaknya setiap apa yang kita inginkan, amalan-amalan kita semua Allah kabulkan dan Allah terima di sisinya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.